Halo people, selamat datang di Sharing. Selamat datang di Sharing, dan sharing kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu kita sambut langsung Pak Irwin. Halo. Pak Irwin, boleh dikenalin dulu nih ke people sekalian. Baik, nama saya Irwin. Ya, pekerjaan saya di bidang IT, biasanya disebut sebagai Network Security Analyst. Ya. Jadi pekerjaannya di bidang lebih cenderung ke bidang jaringan atau networking. Oke. Nah, Network Security Analyst itu sendiri tuh apa sih, Pak? Jadi kalau kita di bidang jaringan ya atau network, kita akan banyak kendala terutama di bidang keamanan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengatasi sebuah ancaman di network? Perlu analisa. Nah, analisanya lewat mana? Analisanya tentu lewat kita lihat dari graphical, ya, kita lihat dari log, ya. Itu dari situ bisa kelihatan. Nah, tentu biasanya memang dibutuhkan orang yang sudah cukup lama lah ya, sudah cukup lama dan pengalaman, karena memang dibutuhkan semacam pengalaman yang cukup untuk melihat apakah di sebuah jaringan ada anomali atau tidak. Anomali yang dimaksud itu seperti apa, Pak? Yang dimaksud anomali itu misalnya gini, pada saat yang harusnya tidak ada traffic misalnya, terus ada traffic, nah itu disebut anomali. Yang biasanya lancar-lancar aja, tapi ternyata ada terus traffic tahu-tahu jadi lambat misalnya. Maka kita harus segera analisa tuh, kita harus lihat apa penyebabnya. Nah, sebagai Network Security Analyst ini, Pak, tugas-tugas basicnya tuh apa sih, Pak? Day to day-nya atau tugas-tugas kesehariannya itu apa aja, Pak? Ngeliatin data. Data-data yang dilihat apa tuh, Pak? Data-data yang kita lihat tentu graphical ya, biasanya. Kita lihat, kalau dulu sih memang nggak, kita harus ngerasain ya, ini network kok lambat misalnya. Atau ada yang ngeluh, saya kirim kok nggak ngirim-ngirim gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang kita bisa lihat grafikalnya aja. Jadi kita ngeliat ke grafikalnya, kita bisa tebak, oh ini kondisinya sedang lancar, sedang ada masalah. Jadi kelihatan lah gitu kalau sekarang. Pak Irwin. Jadi kalau people di luar sana pengen jadi Network Security Analyst nih, Pak, apa sih yang harus dilakukan? Tahap-tahapnya gitu. Yang perlu dikuasai basic knowledge. Jadi pengetahuan dasar tentang jaringan. Itu jangan sekedar tahu ya, tapi benar-benar tahu. Harus dipahami. Jadi paham misalnya addressing IP, paham komponen-komponen jaringan, paham tools di jaringan, paham service-service di jaringan, DNS itu apa, DHCP itu apa gitu misalnya ya. Paham routing itu apa. Terus jika misalnya ada trouble, nah itulah, di awal-awal memang biasanya kalau kita berhadapan dengan trouble, pasti kita nggak tahu dulu apa itu. Nah, disitulah dibutuhkan pengetahuan dasar itu. Pengetahuan dasar itu kan intinya itu mengajarkan kita harusnya seperti ini, gitu kan? Ya, harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Kalau dia tidak seperti itu, berarti kita harus cari tahu. Nah, kemudian harus sabar sih ya, karena kadang-kadang yang paling butuh kesabaran itu misalnya baca log. Baca log file itu kan segede itu, kita harus temukan yang aneh itu sebelah mana gitu ya. Kesalahan-kesalahannya terus ngelihat grafik di jaringan itu, kita harus tongkrongin berhari-hari, kita lihat ya, kita perhatiin. Dan masalahnya memang trouble kan nggak setiap saat datang. Ya, jadi udah kayak polisi nih. Datangnya telat. Jadi udah kejadian baru datang gitu maksudnya. Jadi kita kan kalau yang network analysis itu memang
kita memang harus berusaha supaya sebelum kejadian kita udah tangkap. Ya, jadi kita lihat jaringan itu harusnya seperti ini. Kalau ada perubahan sedikit tidak normal, kita harus cepat cari tahu. Ya, cari tahu sampai ketemu. Oh, kalau ternyata normal, oh ternyata memang normal, nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita temukan, oh ini nggak normal, dan kita cari sumbernya di mana, terus kita tentukan bahwa oh ini serangan. Gitu. Jadi analisisnya nggak harus nunggu ada serangan dulu baru nggak. Analisis gitu ya Pak? Karena kita nggak pernah tahu ini serangan atau bukan. Kecuali yang pasti-pasti ya. DDoS misalnya, itu ada pasti. DDoS kan gampang banget ngelihatnya. Udah full aja, terata gitu, nggak turun-turun. Oh ini DDoS pas. Oke. Berarti ya krusial ya Inks People terkait tugas-tugas dan tanggung jawab dari network security analyst ini. Berarti memang pasti penting banget di perusahaan dong Pak. Nah, kalau suatu perusahaan nggak punya network security analyst ini Pak, perusahaan itu bakal gimana? Bisa nyewa perusahaan yang menyewakan network security analyst. Jadi di luar sana memang perusahaan itu nggak selalu harus punya, tapi dia bisa menyewa layanan di tempat lain. Jadi ada istilahnya dia misalnya networknya minta diawasin di tempat lain, itu kan bisa dia nyewa di tempat lain. Tapi berarti benar-benar penting pun kalau nggak punya harus nyewa. Banget nyewa gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat aja jaringan untuk di perusahaan itu fungsinya seberapa besar gitu. Kalau misalnya jaringannya mati, perusahaannya rugi nggak? Gitu. Kalau dia rugi dan besar, berarti kan dia perlu untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Gitu. Betul. Baik, menarik banget nih Inks People pembahasan kita terkait network security analyst bersama Pak Irwin. Kita ucapkan terima kasih ke Pak Irwin atas ketersediaan dan waktunya nih untuk ngobrol bersama aku dan teman-teman Inks People sekalian. Semoga kita bisa bertemu kembali ya Pak di konten-konten Inksindo lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.